Selamat siang, perkenalkan saya Deni Simanjunta dengan NIM 2303126919 dari Prodi Matematika. Di sini saya akan melakukan kolaborasi online untuk memenuhi tugas dari dosen pengampu Ibu Nur Goldamer, MSI. Dan di sini kami akan membahas mata kuliah Budaya Melayu dengan pembahasan masyarakat hukum adat di Kabupaten Kampar. Dan di sini ada saudari saya yang akan menanggapi hasil presentasi saya. Kepada saudari, boleh memperkenalkan dirinya. Baik, perkenalkan, nama saya Haldina Markaum, NIM 2303114520. Di sini saya sebagai responden dari pemateri Deni Simanjunta. Baiklah, langsung saja kita mulai pembahasan ini. Terlebih dahulu kita akan mengetahui pengertian masyarakat hukum adat. Nah, di sini ada menurut beberapa para ahli. Yang pertama, Ten Haar mengemukakan bahwa masyarakat hukum adat adalah kesatuan manusia yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai penguasa-penguasa dan mempunyai kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud, di mana para anggota kesatuan itu masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam, dan tidak seorang pun di antara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membukakan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkannya dalam melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama-lamanya. Kedua, menurut Supomo dalam mengemukakan masyarakat hukum adat, dia menyatakan bahwa persekutuan hukum di Indonesia dapat dibagi menjadi dua golongan menurut dasar susunannya, yaitu yang berdasar pertalian suatu keturunan atau genealogi, dan yang mendasar lingkungan daerah atau teritorial. Nah, itulah pengertian masyarakat hukum adat dari beberapa para ahli. Kemudian kita akan membahas bagaimana sih pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat dalam perundang-undangan. Nah, masyarakat hukum adat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan pada pasal 67 ayat 1 sampai 2. Oke, baik. Next, apa hubungan antara ulayat dan masyarakat hukum adat? Nah, tadi kan kita lihat dari peraturan tersebut disebut tentang kehutanan. Nah, di mana kehutanan ini berhubungan ayat. Nah, apa hubungan dari masyarakat hukum adat itu? Di sini kita akan mengetahui bahwa menciptakan hak yang memberikan masyarakat sebagai suatu kelompok hukum hak menggunakan tanah bagi keuntungan masyarakat. Ini adalah hak yang asli dan utama dalam hukum ulayat oleh adat dan meliputi semua ulayat di lingkungan masyarakat hukum adat, yang juga dianggap sebagai sumber hak atas ulayat lainnya di dalam lingkungan masyarakat hukum adat dan dapat dipunyai oleh seluruh anggota masyarakat hukum adat tersebut. Nah, jadi masyarakat hukum adat ini kan itu perkumpulan atau persekutuan. Nah, tentu dari persekutuan itu perlu wilayah atau tempat untuk ditinggali. Nah, dari situ perlu hukum di mana hukum itu perlu ditegakkan agar hak wilayah tersebut dapat dipertahankan. Nah, kemudian kita akan lebih membahas tentang hak ulayat di Kabupaten Kampar. Nah, hak ulayat pengertiannya itu merupakan bak nana mamiliok baroto nan bampunyo, dengan arti hak nan mamiliok yakni kemenakan yang mengolah tanah tersebut, dan haroto bampunyo adalah niniok mama yang telah mempunyai soko atas pemilikan tanah tersebut menurut adatnya yang telah ditentukan dari zaman dahulu. Kemudian ada jenis-jenis ulayat. Dalam masyarakat adat Kampar, bahwa ulayat ini dibagi dengan beberapa jenis ulayat yang terdiri dari hak ulayat persukuan.
Hak ulayat persukuan ini di mana wilayahnya itu terdiri dari beberapa suku yang ada. Kemudian ada hak ulayat kenegrian, di mana wilayahnya juga menurut kenegrian yang ada. Dan ketiga ada hak ulayat hutan larangan, di mana hutan larangan ini dijaga dan tidak boleh di sembarang orang mengambil hasil yang ada dari hutan tersebut, karena itu dijaga. Nah, hak ulayat dan hutan ulayat dalam UU PA. Hak ulayat diakui keberadaannya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1060 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau UU PA, sebagai yang dapat disimpulkan dari pernyataan dalam pasal 3. Pengakuan tersebut disertai dua syarat, yaitu mengenai kenyataan eksistensinya dan mengenai pelaksanaannya. Nah, untuk menentukan ulayat tentu ada ketentuan-ketentuannya. Yang pertama, tidak boleh diperjualbelikan, baik itu dari anak kemenakannya ataupun niniok mamatnya itu sendiri. Tidak boleh dihibahkan kepada siapapun. Ketiga, dapat dikelola melalui perjanjian yang tetap oleh niniok mamat dan anak kemenakan. Keempat, mengikuti ketentuan hukum hak ulayat yang harus ada diisi limbago dituang. Nah, dari ketentuan-ketentuan ini tentu ada selanjutnya denda dan hukuman melanggar ketentuan ulayat. Nah, tadi sudah dijelaskan ketentuan ulayat itu sendiri. Nah, bagi yang melanggarnya tentu ada denda. Nah, bagi siapa yang tidak bisa memenuhi dan menaati persyaratan atau ketentuan hukum tanah hak ulayat tersebut, maka niniok mamat tidak boleh memberikan atau memperuntukkan tanah hak ulayat kepadanya. Bahkan niniok mamat selaku pucuk adat penguasa tanah ulayat berhak sepenuhnya memberikan sanksi atau denda berupa penukaran tanah hak ulayat tersebut atau pencabutan kembali tanah hak ulayat yang telah diperuntukkan tersebut dari yang bersangkutan. Nah, sekian presentasi saya. Apakah dari saudari ada yang ingin bertanya? Baiklah, saya mau bertanya, apa sih maksud dari adat diisi lembago dituang itu? Oke. Terima kasih kepada saudari atas pertanyaannya. Saya akan menjawab. Jadi, adat si lembago dituang itu adalah pepatah Minang yang artinya dalam bahasa Indonesia yaitu ada diisi lembaga dituang. Nah, maknanya itu sendiri adalah mengerjakan atau melaksanakan sesuatu itu berdasarkan adat yang telah ditentukan di suatu tempat. Nah, jadi di sini dalam menerima hak ulayat itu kita harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan niniok mamat, di mana nanti kita minta persetujuan niniok mamat untuk mengolah tanah tersebut. Kemudian nanti niniok mamat akan memberikan batasan-batasan mana yang dapat kita kelola wilayahnya. Kemudian setelah kita mengelola tanah atau wilayah tersebut, kita harus memberikan sedikit hasil panen kita kepada niniok mamat sebagai ungkapan terima kasih telah diberikan kepercayaan untuk mengelola tanah tersebut. Dan kemudian ada juga aturan-aturan lain yang akan ditetapkan niniok mamat sesuai kesepakatan bersama. Oke, itulah jawaban yang dapat saya berikan. Apakah saudari paham? Paham. Oke, baiklah. Kita sudah sampai di penghujung kegiatan kita, dan saya akan memberikan kesimpulan di presentasi saya ini. Kesimpulannya adalah hak tanah ulayat bagi masyarakat hukum adat di Kabupaten Kampar, keberadaannya sudah diakui kedaulatannya menurut hukum adat, di mana secara turun-temurun sejalan dengan tumbuh dan berkembangnya adat dalam pemerintahan Andiko nan 44 itu sendiri. Hak ulayat adalah wilayah hak mempunyai daulat yang mengandung untuk jaganya dan tidak boleh dilanggar oleh siapapun.
Oleh sebab itu, pengelolaan tanah ulayat di Kabupaten Kampar sejatinya haruslah berdasarkan hukum adat di Jati Andikonan 44 sebagai hukum adat yang telah hidup, tumbuh, dan berkembang pada masyarakat hukum adat di Kabupaten Kampar. Nah, sekian hasil dari presentasi saya. Saya tutup dengan terima kasih dan mohon maaf apabila banyak kekurangan.